ada kembang nggak di situ? Ya nggak ada, Mang. Sambil narik baju saya gitu kan, ada kembang nggak? Bulan hamilnya itu setelah udah mau 2 bulan, hamilnya tuh hamil kebo. Pas saya lihat ke bawah itu kayak ada bungkusan kain putih terus iketannya tuh warna hitam. Santet ini gitu sahabat channel, itu di atas jam 12 malam merasakan menggigil gitu sahabat channel. Terus apa namanya tuh gatal-gatal sahabat channel, perut tuh sakit banget kayak ada orang kayak ditusuk-tusuk gitu. Udah bawain kain putih, dibawain kain putih gitu. Terus ada bilang banyak kupu-kupu ya, banyak kiriman santet. Ini kalau dia nggak punya pegangan gitu sahabat channel, dia nggak punya pegangan, ini udah mati dari kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya alami nih sahabat channel. Dan saya akan menceritakan yaitu sebuah kisah mendapat kiriman santet sahabat channel yang saya alami. Bagaimana keseruan ceritanya? Ini kisahnya. Jadi di awal tahun 2010 nih sahabat channel. Jadi 2009 saya nikah dan 2010 tadinya kita sama-sama nih, saya sama istri sama-sama kerja sahabat channel, dan kita memutuskan untuk pindah ke Serang sahabat channel karena biar lebih lebih dekat gitu. Kalau kerja kan sama-sama fokus kerja gitu, terus pulang udah kecapean gitu. Jadi misinya ini buat pindah dari Jakarta ke Serang buat berjualan pulsa sahabat channel. Karena di tahun 2010 itu lagi marak-maraknya orang buka usaha pulsa sahabat channel. Dan juga kita pengen ya udah wira swasta aja biar sama-sama susahnya dapet, senengnya dapet. Dan singkatnya akhirnya kita minta izin sama kedua orang tua, mertua, akhirnya kita berangkatlah ke Serang sahabat channel. Setelah sampai di Serang, kita bawa-bawa sebisanya kita, bawa baju, bawa apa, karena baru pernikahan setahun lah, paling baru ada magicom, lemari plastik kecil ya sahabat channel. Jadi perjalanan kehidupan saya dan istri saya curahkan di sini nih sahabat channel. Dan akhirnya kita cari-cari toko-toko gitu sahabat channel, dan akhirnya kita dapet di sebuah desa, namanya desanya itu Desa Kramat sahabat channel. Pas bertepatan tuh udah keramat banget gitu. Nah, lanjutnya kita buka nih sahabat channel. Jadi saya di sana juga ada adik ipar saya tuh baik banget sahabat channel. Dia juga udah bantuin, yaitu cari-cari kios lah, banyak bantunya, dan saya juga banyak ucapin terima kasih. Singkatnya bukalah toko dengan ukuran itu ya 3x4 lah. Jadi tokonya itu depannya saya buka usaha, belakangnya saya sekat buat tidur istri dan saya dan istri nih sahabat channel. Nah kebetulan gitu kita dapat estalase tuh yang ukurannya cuman 1,5 lah
sisanya itu masih ngeblong tuh sahabat channel. Jadi kalau karena kita buka di pinggir jalan, kalau tuh ada mobil lewat ya debu-debu, sekalinya lewat debu ya masuk kita. Maklumlah masih merintis. Seminggu berlalu ya sahabat channel, pembeli di toko pulsa ini cuman sehari kadang satu, kadang dua gitu sahabat channel, kadang tiga. Ya udah, namanya udah tekad ya kita syukurin. 2 minggu berlalu, kadang dua, kadang satu. Namanya juga lagi nyari pelanggan sahabat channel. Dan saya jual tuh misalnya pulsa yang 5.000, 7.000 gitu kan, yang 10.000, 12.000 gitu. Umumnya saya jual. Setelah sampai sebulan sahabat channel, pembelinya ya lumayan lah, sehari bisa 5, bisa 6. Nah habis itu saya kepikiran sama istri, apakah kita turunin aja nih sedikit, untung sedikit tapi ya lancar gitu, banyak pembelinya. Akhirnya setelah sebulan itu kita rubah dengan harga yang misalnya 5.000, 6.000, 12.000, yang 10.000, 11.000, itu pembeli udah mulai ada peningkatan sahabat channel gitu. Dan kita ada posisi pulsa itu jaraknya tuh dari sebelah kanan sama sebelah kiri juga kita ada orang yang jualan pulsa juga sahabat channel. Nah jadi kita tuh posisinya dihimpit gitu, tapi tidak patah semangat ya kan, namanya rezeki gak bakalan ketuker, itu udah diatur sama Allah. Dan langsung singkatnya udah 2 bulan, alhamdulillah udah mulai rame gitu sahabat channel. Jadi yang kanan yang kiri misalnya yang 5 dijual 7.000, saya jual 5, 6.000. Dan kita jualan di sana lama-lama tuh sehari tuh bisa 50, terus meningkat sampai meningkat sampai 120, 150 sehari. Nah, suatu ketika, jadi kebetulan yang punya kontrakan kios pulsa ini itu Bu Haji sama Pak Haji lah. Saya masih ingat namanya tuh Pak Haji Juhri sama Ibu Kom lah. Itu orang baik juga lah. Orang baik, sering ngasih saran, sering ngasih masukan-masukan lah. Itu kaget sahabat channel. Jadi karena saking murahnya sahabat channel, itu dia lihat ke depan kios kok banyak orang gitu yang ngontrak di tempat dia, istilahnya kok banyak orang. Sampai itu dia nongolin muka, ada apa dek gitu, sampai nanya karena saking ngantrinya, saking murahnya. Jadi kalau beli-beli itu banyak yang nitip, jadi orang-orang jauh yang di pedalaman sana yang beli satu orang cuman titipannya banyak karena kita jual murah gitu sahabat channel. Sampai ibu nanya tuh, ibu yang punya rumah, dek ada apaan ini gitu, orang rame saking ngantrinya. Enggak bu, nggak ada apa-apa, ini rame-rame gini. Enggak, ini orang ngantri pulsa. Saya bilang gitu, orang pada ngantri pulsa Bu Haji. Oh, kirain saya ada apa-apa. Alhamdulillah ini mau pada beli semua katanya gitu. Ya iya Bu Haji, ini beli semua. Sampai seperti itu. Setiap hari sampailah udah pencapaian 3 bulan. Alhamdulillah dengan perputarannya uang itu, jadi kebetulan Bu Haji tuh punya kios lagi nih gitu. Akhirnya saya putusin, saya buka toko sembako kecil-kecilan sahabat channel.
buka, saya kontrak lagi dengan hasil keuntungan pulsa gitu. Saya bukalah di sebelahnya. Jadi saya bobol tuh pintunya istilahnya. Jadi istri saya jagain sembako, saya jagain pulsa nih sahabat channel. Alhamdulillah toko pulsa sama sembako peningkatannya setelah sebulan lumayan banyak nih gitu sahabat channel. Dan tiba-tiba sahabat channel, jadi saya masih ingat itu kejadiannya setengah 12 malam nih sahabat channel. Jadi ada seorang, ya udah umur 40 tahunan sahabat channel, itu datang pakai motor. Tapi sebelum itu ketika saya jaga di depan gitu sahabat channel, kalau kita pulsa kan pasti kelihatan lah standby di depan. Itu sebelumnya dia udah lewat dulu, udah ngelewatin. Mungkin nunggu situasi sepi ya sahabat channel. Dia balik ya kan, karena udah merasa sepi setengah 12 malam. Kebetulan tuh depannya itu depannya itu masih lahan kosong lah, perumahan tapi belum dibuat nih sahabat channel. Dia puter balik gitu kan, nanya, "Assalamualaikum," katanya gitu. "Waalaikumsalam," saya bilang jawab gitu. "Waduh, gimana nih, rame gitu." "Rame mang," saya bilang gitu kan. "Sehari bisa berapa?" gitu. "Ya alhamdulillah lah pokoknya gitu, bisa buat makan gitu kan." Sambil iseng dia ke kanan ngampirin istri saya yang sembako sambil beli rokok akhirnya ke istri saya. Sambil di situ saya boleh sambil ngerokok kan, sambil ngobrol-ngobrol. "Oh iya nggak apa-apa mang," saya bilang gitu kan. Sambil ngerokok, dia nyalain rokok, saya juga ngerokok juga gitu. "Maaf nih," dia bilang minta maaf tuh si gondrong itu. "Ya kenapa mang?" gitu. "Ini saya liatin udah mulai rame nih, baru 3 bulan udah mulai buka toko sembakonya juga rame saya liatin." "Wah alhamdulillah lah mang, mudah-mudahan dikasih rezekinya terus nih," gitu. Dia sambil ngedeketin saya sambil begini, "Penglarisnya dari mana?" gitu kan. Saya maksudnya gimana ya mang, penglaris gimana? "Ya penglaris biasa ke dukun mana gitu kan." "Saya nggak pernah ke dukun," saya bilang gitu. "Saya nggak pernah ke dukun mang gitu." "Udah santai aja mang gitu, di sini mah namanya tempat di desa Keramat ini yang jualan tuh udah banyak gitu, nggak usah ditutup-tutupin, cuman share aja ke dukun daerah mana gitu." Yang tuh orang tadinya baik-baik ke saya udah mulai ada ngegas dikit nih sahabat channel gitu. Ya saya bilang, "Ya saya nggak ke dukun-dukun. Udahlah, pedagang-pedagang di sini tuh ada salah satu atau beberapa tuh cerita ke saya ke dukun ini gitu. Soalnya ini baru 3 bulan aja sampean udah buka toko sembako gitu. Tahu nggak itu yang sebelah kanan sebelah kiri toko pulsanya tutup gitu. Gara-gara sampean." Wah saya jadi merasa, wah kok jadi saya yang salah gitu. Cuman padahalan tuh cuman nurunin harga aja gitu. Dan akhirnya rezeki ke saya gitu. Banyak yang beli gitu. Ternyata saya nggak merhatiin sebelah kanan sebelah kiri itu tutup sahabat channel. Dia udah lama di situ, saya turunin harga jadi tutup. Terus akhirnya dia fokus di pertanyaan si gondrong itu, fokus gitu nanya aja. Saking saya nggak pakai apa-apa, dia emosi. "Udah kamu nggak usah munafik, kan saya nanya baik-baik." "Iya mang saya nanya baik-baik, tapi emang saya nggak pakai gitu."
coba lihat lacinya gitu kan. Wah, pikir saya ini mau bener nanya dukun atau emang mau apa, mau ada tindakan yang nggak jelas nih, apa mau ngambil duit aja. Saya bilang gitu. Ya udah, saya tos-tosan nih gitu, kalau emang dia mau ngambil duit ya kan berarti udah saya pasang badan tuh sahabat channel. Saking saya masih nahannya, itu dia narik baju keras saya sahabat channel, ditarik gitu. Gak usah munafik jadi orang gitu. Udah, buka lacinya. Digituin saya sahabat channel sambil narik kerah gitu kan. Akhirnya takutnya ada apa-apa gitu kan. Ya udah, saya buka gitu kan. Karena dia ngomongnya nggak terlalu kencang, saat itu istri saya juga udah tidur, udah setengah 12 malam sahabat channel. Saya bukalah gitu kan, emang ada duit banyak. Lihat ada kembang nggak di situ? Ya nggak ada mang. Sambil narik baju saya gitu kan, ada kembang nggak? Ya nggak ada gitu. Begitu saya tutup buru-buru gitu. Kamu nggak usah munafik gitu kan. Kalau kamu gitu kan nggak pakai apa-apa gitu, beberapa hari ke depan ya nanti saya kirim gitu. Nah, jadi ngancem ya bang gitu, saya emang nggak pakai apa-apa, saya bilang gitu kan. Udah sambil nunjuk, tar tungguin aja gitu, sambil dia bawa motornya. Dia bilang gitu, saya langsung ucapin astagfirullahaladzim gitu kan, astagfirullahaladzim. Nah setelah beberapa hari kemudian gitu, saking alhamdulillah makin hari itu makin rame setelah kejadian itu gitu. Dan alhamdulillah seminggu itu saya dapat kabar yang bahagia banget tuh sahabat channel. Tiba-tiba istri saya ngabarin kalau sudah telat halangannya, dan saya bilang ya cobalah cek dulu gitu kan, cek kontrol dulu. Nah saya juga sambil berpikir, waduh lagi rame-ramenya Allah kasih juga apa kabar gembira, insya Allah saya akan mendapatkan anak gitu ya sahabat channel. Ya udah disyukurin aja lah gitu sahabat channel. Akhirnya seminggu kemudian setelah istri saya juga udah cek juga nih sahabat channel. Nah kebetulan hamilnya itu setelah udah mau 2 bulan, hamilnya tuh hamil kebo, malas ngapain-pain gitu sahabat channel. Dan saya juga nggak ngerti sama sekali nih sahabat channel. Ya udah saya putusin untuk selama 6 bulan itu juga nggak pulang-pulang ke Jakarta. Saya putusin, ya mungkin kangen juga sama orang tuanya, saya putusin buat nganterin istri saya gitu, sekalian buat biar ketemu ibunya, jadi dirawat di sono dulu lah sampai benar-benar membaik gitu. Setelah saya antar istri saya, akhirnya saya apa ke Serang lagi untuk ya kewajiban saya buat buka lagi. Cuman posisinya yang tadinya berdua, saya harus bolak-balik sahabat channel ke toko pulsa, ke apa namanya, ke toko sembako. Cuman di sebelahan doang sih sahabat channel. Itu lagi rame-ramenya. Begitu saya sampai di Serang gitu, ketika saya buka roaring door gitu sahabat channel, pas saya lihat ke bawah itu kayak ada bungkusan kain putih gitu sahabat channel. Ya udah pikir sampah, kebetulan tong sampahnya ada di belakang, itu kain putihnya itu sahabat channel saya genggam gitu sahabat channel. Begitu saya mau habis buka roaring door, saya mau buang tuh sampahnya, jadi kayak dibungkus kayak kain putih gitu sahabat channel, diikat kain putih, terus iketannya tuh warna hitam sahabat, digulung-gulung itu iketannya warna hitam. Ya udah nggak pikir negatif, saya ambil gitu sahabat channel, saya buang ke mana, saya buang ke tong sampah, udah di situ. Nggak berapa lama itu tangan saya tuh sakit
setelah apa namanya, setelah saya tadi buang bungkusan putih itu sakit gitu sahabat channel, tapi nggak ngambil pikiran yang aneh-aneh, ya udah mungkin pegel kali atau salah bantal tadi di bis gitu. Nah malamnya itu saya merasakan, jadi kerjanya nih apa, santet ini gitu sahabat channel, itu di atas jam 12 malam merasakan menggigil gitu sahabat channel. Terus apa namanya tuh gatel-gatel sahabat channel. Jadi yang harusnya giginya nggak ini, itu dia bunyi kretek tek tek tek. Jadi nggak gigil gitu. Nah itu saya merasakan tuh apa, panas dingin gitu sahabat channel. Panas dingin, perut tuh sakit banget, kayak ada orang apa, kayak ditusuk-tusuk gitu sahabat channel. Akhirnya sehari sampai besok pagi tuh saya udah nggak kuat sahabat channel, udah nggak kuat. Akhirnya ngasih kabar sama adik ipar saya. Akhirnya sama adik ipar saya dibawalah ke Jakarta, yang tadinya baru pulang, tiba-tiba dengar kabar sakit gitu sahabat channel. Nah setelah saya dibawa gitu pas lagi hamil juga nih istri, jadi ya mertua ngerasain ngurus anak juga ngurus saya sakit gitu sahabat channel. Akhirnya ya udah istirahat gitu, dibawalah ke puskesmas, dibawalah ke klinik, bahkan dibawa ke rumah sakit daerah besar lah di Jakarta Pusat tuh. Itu ya nggak ada apa-apa sahabat channel gitu. Oh ini membaik, ini memang bekerjanya tuh di atas jam 12 gitu sahabat channel. Itu saya makan muntah gitu, terus apa namanya, halusinasinya tuh jalan sahabat channel. Jadi saya sih nggak sadar ya, menurut keterangan istri ini itu katanya tuh kalau jam 12 malam ketika saya udah nggak kuat gitu sahabat channel, saya minta dibawakan, udah bawain kain putih, dibawain kain putih gitu. Terus ada bilang banyak kupu-kupu ya, banyak kupu-kupu, padahal di situ nggak ada apa kupu-kupu gitu. Dan istri saya tuh udah nangis kalau saya bilang kain putih, kain putih. Saya juga nggak sadar kalau ngomong kayak gitu. Akhirnya setelah dari beberapa rumah sakit yang kita kunjungin dan tidak ada perubahan, akhirnya istri ini manggil lah gitu sama orang yang pinter lah, orang yang bisa. Pertama tuh ibu-ibu sahabat channel datang ke saya, datang ya nggak jauh sih, rumahnya masih daerah situ, cuman memang bisa gitu apa, merasakan apalah gitu, sakit atau kiriman. Begitu dia nemuin saya gitu, mungkin dulu pucet kali, udah kurus karena makan juga nggak masuk nih sahabat channel. Begitu nemuin saya itu dia masuk gitu sahabat channel, raganya masuk. Saya begitu ini ingat pertama dia masuk tuh dia bilang gini, saya jadi bahasanya tuh bahasa Sunda sahabat channel. Jadi menurut yang diartikan bahasa Indonesia apa namanya, ini tuh dapat kiriman santet. Ini kalau dia nggak punya pegangan gitu sahabat channel, dia nggak punya pegangan, ini udah mati dari kemarin, dia bilang gitu kan, kata yang mau ngobatin saya gitu. Nah terus kata dia, kata istri saya, gimana bisa diobatin nggak? Dia bilang kalau untuk kali ini saya nggak bisa ngobatin gitu, karena di sini tuh terlalu masih banyak anak kecil-kecil, takutnya kasihan atau gimana kan gitu. Jadi dia yang pertama tuh bilang nyerah tuh sahabat channel. Dan saya juga dibawa ke beberapa apa namanya, orang-orang pinter juga, ada ustadz juga, tapi belum
ada perubahan sahabat channel. Nah akhirnya nggak beberapa lama saya ngabarin om saya dan juga ustadz juga di daerah Cibatok. Saya bilang gini, Ustadz, saya udah nggak kuat gitu, saya minta dibawa ke Bogor aja gitu kan. Bawa ke Bogor, akhirnya seketika ditanya-tanya terus sakitnya jam berapa, jam 12. Nah ustadz yang dari Cibatok ini datang itu di atas jam 12 malam sahabat channel. Di atas jam 12 malam. Nah dia bawa kendaraan, bawa santri-santrinya juga itu sahabat channel. Saya bukan dilariin ke arah Cibatok, melainkan saya dibawa ke arah pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi sahabat channel. Jadi karena dia om saya, dia tahu istilahnya leluhurnya saya juga asli orang Sukabumi ini sahabat channel. Jadi ya mungkin harus pulang dulu lah. Kebetulan di sana juga ada kakek sama nenek saya. Akhirnya saya di malam itu juga itu dilarikan ke pantai Pelabuhan Ratu sahabat channel. Nyampe di sana itu saya masih ingat itu sekitar jam setengah empat subuh sahabat channel. Karena posisinya gelap gitu, saya dibawa itu saya masih ingat banget. Itu saya dibawa terus kita tuh suruh duduknya ya di antara dua lutut ini gitu, di pinggir pantai gitu, terus dibacain ayat-ayat suci Al-Quran sama Ustadz itu langsung dimandiin gitu sahabat channel, dimandiin. Jadi yang saya sakitnya itu sebulan lebih sahabat channel, dari dari beberapa kali berobat belum ada perkembangan. Setengah 4 subuh itu dengan dinginnya air laut itu saya dimandiin sahabat channel sampai 7 kali basuhan. Habis 7 kali basuhan itu sahabat channel saya suruh minum ya, mungkin ada ramuan rempah-rempah itu yang saya rasain tuh pahit banget sahabat channel. Habis dimandiin di tengah-tengah Pelabuhan Ratu tuh sahabat channel, itu saya selama pemandian itu disuruh merem sahabat channel. Ketika disuruh merem terus dikasih baca-bacaan gitu kan sama ustadz, ngikutin ustadz di belakang saya sambil berdiri, saya duduk di antara dua lutut ini. Itu di kejauhan sahabat channel itu saya kayak melihat sosok daripada Ratu Nyi Roro Kidul, yang nggak tahu juga atau menyerupai, pokoknya dia kayak pakai kereta kencana gitu, dia cuman bawa tongkat gitu, itu ininya serba hijau gitu sahabat channel. Cuman dari jarak jauh lah, dari tepian pantai sekilo lah kira-kira sahabat channel. Jadi dia kayak pakai tongkat gitu sahabat channel, pakaian ijo-ijo semua, pakai mahkota, jarak jauh gitu sahabat channel. Cuman saya perhatiin tuh dia cuman tersenyum aja gitu sahabat channel, cuman gini yang dari kejauhan gitu sahabat channel. Saya mau nanya om saya, cuman udah dikasih aba-aba, jangan ngomong apa-apa. Kalau memang ngelihat sesuatu atau kejadian nanti diceritain setelah ritual atau pengobatan mandi di air pelabuhan ini selesai gitu sahabat channel. Udah begitu saya buka mata gitu sahabat channel, udah pandangan saya setengah 4 subuh itu ketika mau azan subuh gitu sahabat channel,
ketika terdengar azan subuh, Allahu Akbar, itu sang ratu hilang sahabat channel. Udah kayak apa namanya, kayak ditelan laut gitu sahabat channel. Ya itu sahabat channel mau percaya atau enggak, itu yang saya rasakan itu sahabat channel. Jadi udah apa, setelah dimandiin, udah ini saya ceritain ke Ustadz gitu. Ya kata Ustadz, ya udah sekarang kamu kalau udah merasa mendingan gitu, besok pulang ke rumah lebih rajin sholatnya, lebih apa namanya, dekat lagi sama Allah. Kalau namanya kunci orang dagang itu lebih banyak ke ibadah gitu, lebih harus banyak jaga-jaga zikirnya ya Ustadz gitu. Nah akhirnya dari pagi itu sampai siang tuh saya nggak ngerasain, ya udah kayak bener-bener sehat, makan juga mau banyak di sana sahabat channel. Dan sore itu saya putuskan untuk pulang sahabat channel, ngasih kabar ke istri dan keluarga saya di rumah di Jakarta. Akhirnya sore itu saya ucapin terima kasih sama Ustadz ya kan, bersyukur juga Allah udah nolongin saya. Kalau nggak buru-buru dibawa juga wallahu alam, saya juga nggak tahu, memang takdir Allah juga yang ngatur. Sore itu saya pulang dan istri dan keluarga saya tuh kaget sahabat channel. Lah kok tiba-tiba yang tadinya udah kurus banget gitu, nggak doyan makan, sehari itu saya putusin untuk pulang, langsung meluk saya, langsung nangis sahabat channel. Bisa secepat itu gitu. Ya memang emang pas waktunya udah sembuh. Ya saya ceritain gitu, saya melihat sosok Nyi Roro Kidul, ya entah setan atau memang beneran, itu yang saya rasain sahabat channel gitu. Jadi kuncinya dagang ya harus lebih dekat sama Allah, zikirnya juga harus kuat, dan juga harus sabar-sabar sahabat channel. Itu aja sih yang saya bisa ceritain pengalaman saya, semoga bisa manfaat lah gitu, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua sahabat channel. Mungkin itu aja sahabat channel, cerita kisah nyata saya kena santet dan ditemui si Ratu Pelabuhan Ratu Pantai Selatan Nyi Roro Kidul. Dan saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.